Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Ya baringkanku di padang rumput hijau. Ya bimbing aku ke air tenang dan segarkan jiwaku. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Ya tuntun aku di jalan benar oleh karena nama-Nya. Walau berjalan di lembah kelam, ku tak takut bahaya. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku, pada siapakah ku kan gentar. Waktu penjahat menyerangku untuk memakan dagingku, musuh dan lawanku semuanya, mereka sendiri yang jatuh. Walau tentara mengepungku, tidak akan takutlah hatiku. Walau berperang melawanku, sungguh percayaku tetap. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku, pada siapakah ku kan gentar. Karena pada waktu bahaya yang melindungiku di pondoknya, disembunyikanku di kemahnya,
gunung batu, kini tegaklah kepalaku, hadapi musuh sekelilingku. Kumbang korban dalam kemahnya, sambil menyanyi bersorak. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku. Pada siapakah Tuhan berperang? Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan. Pasanglah telinga pada doaku, sebab sengsara dan miskin aku. Perhatikanlah permohonanku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang sungguh percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhanku, sebab kepadamu aku berseru sepanjang hari. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan. Pasanglah telinga pada doaku, sebab sengsara dan miskin aku. Perhatikanlah permohonanku.
Selamat pagi dan selamat mengikuti kebaktian online di GKI Kosambi Baru. Warta Lisan. Kebaktian online Minggu 20 September 2020. Pelayan kebaktian. Kebaktian online hari ini dilayani oleh Pendeta Emeritus Marian K. Sutanto dari GKI Gunung Sahari. Majelis Jemaat dan segenap jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Zuminar Bulan Keluarga. Segenap jemaat dan simpatisan diundang untuk mengikuti Zuminar Bulan Keluarga pada hari ini, Minggu 20 September 2020, pukul 17 WIB sampai 18.30 WIB melalui Zoom. Dengan tema Family and Mental Health oleh Bapak Insinyur Ihsan Cahyadi MSc MA dari Lembaga Konseling Keluarga Kreatif. Persekutuan Lansia. Segenap jemaat dan simpatisan lansia diundang untuk mengikuti Persekutuan Lansia pada hari Sabtu 26 September 2020 pukul 10 WIB melalui YouTube channel dengan tema Berjumpa dengan Allah dalam Keluarga oleh Pendeta Sherry Dewi Indrawati dari GKI Nupasan, Yogyakarta. Sekian warta lisan pada hari ini dan kita akan bersateduh sejenak. Saudara umat Tuhan, pada hari ini kita bersyukur karena dapat kembali beribadah walaupun masih harus melalui media online. Semoga melalui ibadah hari ini kita masing-masing benar-benar dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih dan yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Mari dengan berdiri kita awali ibadah saat ini dengan bersama kita menaikkan pujian dari PKJ 14, menyanyikan Kasih Setia Tuhan. Selamanya.
Yesus, marilah kita mulai ibadah kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara kesetiaannya untuk selama-lamanya. Dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus beserta saudara sekalian Dan menyertai saudara juga. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tema ibadah kita dalam rangka bulan keluarga adalah mengelola kekuasaan dalam keluarga. Keluarga merupakan bagian yang paling penting dalam kehidupan kita, juga dalam kehidupan gereja. Pada pagi hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk terus bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Juru Selamat kita. Firman Tuhan dalam surat 2 Petrus pasal 3 ayat 18 mengatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dengan mengakui dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan. Kasih-Mu tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu kekal. Sebab itu ya Allah, kami memberanikan diri datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan, serta memohon pengampunan-Mu. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami dengan kata atau perbuatan. Kami sering lupa memuliakan Allah dan tidak menghormati manusia, apalagi jika dia miskin dan lemah. Kami gagal mengasihi dan berbuat benar. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Allah. Tataplah umat yang Kau tebus dengan darah anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kami hidup dalam pengampunan-Mu. Amin. Dengan bangkit berdiri, dengarlah berita anugerah bagi kita yang sungguh mau mengikuti dan mau bertobat dari dosa-dosa kita. Berita anugerah pada hari ini akan dibacakan dari firman Tuhan, Mazmur 116 ayat 5-7. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi keselamatannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Tuhan dan
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Allah Bapa yang ada di dalam surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur ya Bapa, bila kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tibalah saatnya bagi kami untuk mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Terangilah hati dan jiwa kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah firman yang kami telaah dapat kami paham dan menjadi kekuatan kami dalam menghadapi kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bacaan kita pada pagi hari ini adalah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 22 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya undang saudara-saudara untuk berdiri. Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-22 dengan judul tentang membayar pajak kepada Kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah serta yang memelihara dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengelola kekuasaan dalam keluarga. Apa sebenarnya yang kita pahami dengan kuasa atau kekuasaan? Ada orang yang memahami kekuasaan itu sebagai kemampuan untuk memaksakan kemauan kepada orang lain.
Ada lagi yang memahami bahwa kekuasaan itu adalah dominasi, yaitu kemampuan untuk melaksanakan kemauan kendati orang lain menentang. Dalam budaya Jawa, saudara-saudara, kekuasaan tidak hanya dipahami sebagai kemampuan untuk melaksanakan kemauan, tetapi juga berdimensi 4 sesuai dengan konsep pewayangan, yaitu sakti, mandraguna, mukti, wibawa. Saudara-saudara, mandraguna menunjukkan kepada kecakapan, kemampuan, ataupun keterampilan dalam satu atau beberapa bidang sekaligus, misalnya olah senjata, dalam seni, pengetahuan, dan sebagainya. Mukti lebih berhubungan dengan kedudukan yang penuh dengan kesejahteraan. Wibawa berarti kedudukan terpandang, prestise yang membawa pengaruh besar. Jadi dalam budaya Jawa, orang yang punya kuasa itu adalah orang yang punya kecakapan, kemampuan, dan keterampilan bukan hanya dalam satu bidang, tapi dalam beberapa bidang sekaligus. Punya kedudukan yang terpandang, yang penuh dengan kesejahteraan. Nah, yang menarik, saudara-saudara, konsep kekuasaan dalam budaya Jawa itu tidak hanya menempatkan hak atau wewenang, tapi juga mengharuskan kewajiban yang seimbang. Jadi mereka yang punya kuasa itu harus punya yang namanya berbudi bawa laksana, ambek adil paramarta, yang artinya berbudi luhur mulia dan bertindak adil terhadap sesamanya. Raja yang baik itu adalah raja yang menjalankan kekuasaannya tidak dengan sikap kejam dan semena-mena, tetapi dengan berbudi luhur mulia dan bertindak adil terhadap rakyatnya. Sekarang bagaimana konsep kekuasaan dalam Alkitab? Saudara-saudara, Alkitab memperlihatkan kepada kita kuasa itu adalah anugerah Tuhan. Karena itu harus digunakan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Jika Saul dan Daud diberi kuasa untuk menjadi raja Israel, maka kekuasaan mereka sebagai raja itu harus digunakan dengan baik untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan dan mensejahterakan bangsa Israel. Saudara-saudara, banyak orang sering menggunakan kekuasaannya untuk kepentingannya sendiri, menjadi penguasa yang sombong dan arogan. Contohnya Raja Ahab dan Isabel. 1 Raja-Raja pasal 21. Oleh karena itu Alkitab memperlihatkan kepada kita bahwa kuasa manusia itu sangat terbatas dan kuasa manusia itu berada di bawah kuasa Tuhan. Karena itulah manusia tidak boleh mengandalkan kekuatannya sendiri dan mengabaikan kuasa Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita melihat dalam kenyataan hidup kita sendiri bahwa kekuasaan itu cenderung disalahgunakan untuk memuaskan ambisi. Karena itu hanya orang yang tulus hati dan yang jujur yang akan diteguhkan oleh kuasa Tuhan. Nah, bagaimana dengan konsep kuasa dalam keluarga? Saudara-saudara, setiap anggota keluarga
baik sebagai suami dan istri, orang tua dan anak, mertua dan menantu, semuanya ternyata diberi kuasa dalam tanda kutip oleh Tuhan. Oleh karena itu mereka harus memuliakan Tuhan atau menggunakan kuasa itu untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam budaya Jawa dikatakan punya watak yang luhur dan mulia agar hidup keluarga rukun, bahagia, dan sejahtera. Fenomena hidup keluarga masa kini memperlihatkan kepada kita, pertama, saudara-saudara, suami istri atau ayah dan ibu yang otoriter. Dalam kasus orang tua yang otoriter, baik ayah maupun ibu selalu menggunakan kuasanya secara berlebihan. Mereka tidak pernah menghargai pendapat anak-anaknya dan tidak membuka pintu dialog. Akibatnya apa? Akibatnya anak-anak mereka akan berkembang menjadi orang-orang yang haus akan kekuasaan dan menjadi pembangkang. Yang kedua, saudara-saudara, orang tua tanpa otoritas atau kuasa. Dalam keluarga ini baik ayah ataupun ibu tidak punya kuasa, sehingga kuasa itu didelegasikan kepada anak. Mereka kehilangan otoritas atau kuasa mungkin karena perbuatan mereka yang menurunkan wibawa, seperti berjudi, mabuk-mabukan. Akibatnya, saudara-saudara, anak-anak akan menjadi orang-orang yang dominan, yang selalu ingin mengatur orang lain. Mereka akan menjadi orang yang cepat marah, tersinggung karena merasa tidak dihargai. Sukar bagi mereka untuk menerima pendapat orang lain, dan biasanya mereka selalu memaksakan kehendak mereka kepada orang lain. Yang ketiga, saudara-saudara, orang tua yang berebut kuasa. Dalam keluarga ini ayah dan ibu tidak pernah mau mengalah. Masing-masing mempertahankan ego dan kuasanya. Akibatnya pertengkaran, konflik terus-menerus terjadi dan anak terjepit di tengah. Kadang dia ditarik untuk berpihak kepada ayahnya, kadang dia ditarik untuk berpihak kepada ibunya. Akibatnya dia selalu bingung dalam mengambil keputusan, stres, dan tertekan. Biasanya anak-anak ini akan bertumbuh kembang menjadi orang-orang yang selalu menghindar dari konflik akibat ketidaksesuaian paham di antara ayah dan ibunya, dan mereka berkembang tanpa memiliki kuasa atas hidupnya. Fenomena-fenomena ini menyadarkan kita semua, saudara-saudara, bahwa kalau semua kuasa itu berasal dari Tuhan, kalau semua kuasa itu adalah pemberian atau anugerah Tuhan, maka kuasa dari Tuhan itu diperoleh dari kehidupan yang berserah penuh kepadanya. Oleh karena itu idealnya suami dan istri, ayah dan ibu berbagi kuasa dalam otoritas keluarga. Mereka bisa men-sharingkan, menyalurkan kuasa Tuhan kepada anak dalam bentuk perhatian, cinta kasih, dan pemenuhan kebutuhan anak. Bahwa anak-anak yang menerima perhatian dan otoritas dari orang tuanya itu kelak akan mengembangkan otoritas terhadap dirinya dan memperoleh kuasa atau kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Bacaan kita pagi hari ini Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-22
memberikan gambaran kepada kita tentang kewajiban kita kepada pemerintah atau kepada otoritas, dan juga kewajiban kita kepada Allah. Hal ini diperkuat dengan bacaan dari Yesaya pasal 45 ayat 1, 4, dan 6 yang memberikan penekanan bahwa Allah itu adalah penyelenggara dan pemelihara kehidupan umat manusia, sehingga hanya Dia yang patut kita puji, puja, dan sembah. Saudara-saudara, orang-orang Farisi itu adalah pemimpin agama Yahudi. Mereka dikenal sebagai orang yang saleh dan senang memamerkan kesalehan mereka. Oleh karena itu mereka senang meributkan hal-hal kecil dan sepele yang dianggap bertentangan dengan hukum Taurat. Berbeda dengan orang-orang Farisi, Yesus hadir di tengah masyarakat dengan penuh kasih dan berkuasa untuk menyatakan mujizat. Yesus dicintai oleh banyak orang dan kehadirannya selalu dinantikan oleh banyak orang. Ketika Dia mengajar, banyak orang yang hadir dan mendengarkan, bahkan bersedia mengikuti kemanapun Yesus pergi. Sosok Yesus itu menjadi sosok yang viral dan fenomenal. Oleh karena itu keberadaan Yesus menjadi ancaman bagi kepemimpinan orang-orang Farisi dan jajarannya. Orang-orang Farisi merasa popularitas mereka itu tersaingi. Karena itu mereka sangat membenci Yesus dan berusaha keras untuk mencari-cari kesalahan dan menjatuhkan Yesus di hadapan banyak orang. Mereka berunding, mereka mengatur strategi, mereka menyusun rencana dan persiapan yang matang, baik dengan cara yang kasar maupun dengan jebakan halus untuk menyingkirkan Yesus. Mereka juga mengajak orang-orang Herodian, pengikut setia Raja Herodes, untuk ikut serta dan langsung bergerak untuk menangkap Yesus bila berhasil. Dalam kapasitas sebagai pemimpin agama, orang-orang Farisi itu menggunakan kekuasaan mereka untuk merancang hal yang buruk dan jahat bagi orang lain. Namun Yesus mengetahui kedegilan dan kemunafikan hati mereka. Karena itu jawaban Yesus bukan sekedar ya atau tidak. Namun Yesus menjawab dengan argumentasi yang luar biasa dan jauh di atas perkiraan mereka. Yesus meminta mereka untuk menunjukkan mata uang untuk membayar pajak yang mempunyai gambar kaisar dan Allah. Kemudian Yesus berkata, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara-saudara, Yesus berbicara tentang prinsip keadilan yang mengatakan bahwa kita harus memberikan kepada seseorang, termasuk Tuhan, apa yang menjadi haknya. Yesus mengajarkan kepada kita agar kita memberikan keadilan kepada penguasa dengan memberikan apa yang menjadi kewajiban kita kepada penguasa, dan pada saat yang bersamaan memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Keadilan kepada Tuhan diberikan oleh manusia dalam bentuk kehidupan beriman, kebajikan dalam kehidupan orang percaya, karena Tuhan itu adalah pencipta dan pemelihara kehidupan. Karena itu saudara-saudara, kita harus menempatkan Tuhan itu lebih daripada segala sesuatu. Karena hal yang kekal lebih utama dari hal yang sementara. Maka kewajiban kita kepada Tuhan itu harus lebih utama daripada kewajiban kita kepada pemerintah atau kaisar yang sesuatu
yang bersifat sementara. Bahwa jiwa itu lebih utama daripada tubuh, maka kehidupan beriman harus kita tempatkan lebih tinggi daripada kesenangan fisik dan harta duniawi. Tentang hal itu Paulus berkata kepada kita, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Roma 13 ayat 7. Namun demikian saudara-saudara, ketaatan kita kepada pemerintah tidak boleh melebihi ketaatan kita kepada Allah. Karena itu peraturan-peraturan yang melanggar hukum kodrati dan hukum Allah tidak dapat ditaati. Kita harus berani menolak mematuhi wewenang negara kalau tuntutannya itu berlawanan dengan hati nurani, bertentangan dengan hak asasi manusia, dan melanggar hukum Allah. Dalam Kisah pasal 5 ayat 29, Petrus itu berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Karena itu jawaban dan prinsip yang diberikan oleh Yesus membuat orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian itu menjadi heran, dan kemudian mereka pergi. Akhirnya, saudara-saudara, dalam kehidupan keluarga, kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai suami, istri, orang tua, anak, mertua, dan menantu harus kita kelola dengan baik untuk mengatasi semua konflik dan perpecahan dalam hidup keluarga. Bila istri tidak bekerja di luar rumah, suami tidak memakai kuasanya untuk bersikap semena-mena. Sebaliknya, bila istri bekerja di luar rumah, ia harus memakai kuasanya untuk memuliakan Tuhan dan tidak bersikap arogan. Orang tua dan anak-anak tidak memakai kuasanya untuk memaksakan kehendak mereka, dan hal yang sama berlaku dalam kehidupan masyarakat ketika kita bekerja, ketika kita melayani Tuhan dan sesama. Firman Tuhan pagi ini mau mengajak kita untuk mengelola dan memakai kuasa yang dipercayakan kepada kita untuk mendatangkan kesejahteraan dan cinta kasih Tuhan bagi setiap orang. Bahwa kita harus menjadi bagian dalam rancangan kasih Allah bagi umatnya. Oleh karena itu berikanlah semua bagian, hidup, kerja, waktu, dan hal-hal yang baik untuk kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin.
saja melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Bersama-sama dengan gereja di segala adat dan tempat, marilah kita menyatakan bersama pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang mengawalkan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan tetap, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, Engkau telah menghimpun kami menjadi satu keluarga untuk hidup penuh dengan kasih satu sama lain. Tolonglah kami agar sebagai keluarga kami bertumbuh kembang menjadi keluarga Kristen yang dibangun atas dasar iman dan kasih, mampu hidup rukun, bijaksana, saling menyayangi, saling menghormati, dan saling membantu dengan hati yang tulus. Jauhkanlah keluarga kami dari segala bentuk mara bahaya dan malapetaka,
dan sertailah kami dalam suka dan duka. Kuatkanlah kami ya Bapa bila kami menghadapi berbagai-bagai persoalan dan pergumulan. Bantulah kami agar sebagai suami dan istri, orang tua dan anak, kami tetap bersatu padu dan sehati sejiwa, mencari solusi tanpa kebencian, kemarahan, perpecahan, dan percekcokan. Jadikanlah keluarga kami sebagai batu yang hidup untuk membangun jemaat-Mu menjadi tubuh Kristus yang bersatu padu dan selalu berusaha hidup lebih baik di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Sekalipun kami harus menghadapi berbagai ujian dan tantangan. Kami berdoa pula ya Bapa untuk keluarga-keluarga yang sedang dilanda kesulitan. Dampingilah mereka dan jangan biarkan mereka hancur. Sebaliknya berilah kekuatan, hikmat, akal budi dan kebijaksanaan kepada mereka untuk membangun kembali keutuhan keluarga. Kami serahkan kehidupan keluarga-keluarga kami ke dalam tangan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Begitu pula kehidupan kami sebagai gereja Tuhan. Dampingilah kami ya Bapa, agar kami tetap tegar dan kuat dalam menghadapi kesulitan hidup ini. Semua ini ya Bapa kami mohon kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, marilah kita menyatakan ungkapan syukur atas kasih Tuhan. Mari kita membawa persembahan sambil mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke rekening BCA atas nama GKI Kosambi Baru dengan nomor rekening 593-030-1045, atau persembahan dapat juga dikumpulkan di dalam amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang selalu boleh memperhatikan kami dan memberkati
kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa yang boleh kami rasakan tiap-tiap hari. Sehingga pada hari ini juga kami boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kiranya Tuhan mengkuduskan persembahan kami. Biarlah persembahan ini boleh dibawa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus dalam surat Kolose pasal 3 ayat 17 mengatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan ataupun perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selama-lamanya. Haleluya.